Bagi masyarakat Jawa, wayang tidak saja merupakan kesenian yang dapat menghibur hati para penontonnya, akan tetapi juga mampu menjadi pengisi hati. Peranan seni dalam pewayangan merupakan unsur dominan, akan tetapi bila mana dikaji secara mendalam, dapat ditelusuri nilai-nilai edukatif yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Unsur-unsur pendidikan tampil dalam bentuk pasemon atau perlambang. Oleh karena itu, seseorang dapat melihat nilai-nilai tersebut tergantung dari kemampuan menghayati dan mencerna bentuk-bentuk simbol atau lambang dalam pewayangan. Maka sangat wajar bila nilai filsafat pewayangan dapat menjadi media edukatif dalam kehidupan. Pada tanggal 7 November tahun 2003, kesenian ini telah diakui oleh UNESCO sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Seni pewayangan sendiri hingga sekarang masih tetap digemari di tengah-tengah kalangan masyarakat. Wayang sebagai kesenian tradisional mampu bertahan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan segala aspek-aspek perubahannya. Di era modern ini, wayang tidak lantas tersingkirkan dalam perhelatan panggung hiburan. Wayang mampu bertahan dan menjadi kesenian yang masih menjadi favorit bagi sebagian masyarakat dengan berbagai inovasi dan eksperimen yang dilakukan oleh para seniman wayang. Dengan berbagai inovasi, wayang menjadi hiburan rakyat dan atraktif. Faktanya, kesenian wayang masih subur hingga saat ini, apabila dibandingkan dengan kesenian lainnya. Wayang memang wantek atau tangguh dan sudah balung sungsum atau mengakar dalam masyarakat Jawa, sehingga wayang masih menjadi hiburan masyarakat di saat-saat tertentu. Setiap ada pagelaran wayang, masyarakat pasti akan berduyun-duyun untuk menonton wayang. Masyarakat rela menonton wayang sampai semalaman suntuk. Kemampuan wayang bertahan dari generasi ke generasi merupakan suatu prestasi yang patut diapresiasi, karena masih bisa tetap eksis di tengah gempuran modernisasi. Secara sosiokultural, wayang menyesuaikan dengan perkembangan di masyarakat. Dalam pewayangan sendiri pun diberi warna atau hiburan sampingan sebagaimana yang dijumpai baru-baru ini, seperti lawakan, musik campur sari, sampai musik dangdut. Hal tersebut bertujuan untuk mengimbangi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Ada sekitar 40 jenis wayang yang terdapat di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Bermacam-macam wayang tersebut dibedakan menurut cara pementasannya, cerita yang dibawakan, dan menurut bahan yang digunakan untuk pembuatannya. Seperti wayang kulit, yaitu wayang dengan bentuk dua dimensi yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau. Wayang golek, yaitu wayang dengan bentuk tiga dimensi yang terbuat dari kayu. Wayang wong, yaitu wayang yang diperankan langsung oleh lakon atau manusia. Wayang beber, yaitu pementasan wayang yang digelar di atas kertas beber yang dibentangkan dari selembaran kain. Wayang gelitik hampir sama dengan wayang kulit, hanya saja pembuatannya bukan dari kulit, melainkan dari kayu pipih. Asal-usul wayang sendiri masih memiliki banyak perdebatan dari para ahli. Beberapa mengatakan wayang berasal dari India. Sebagian lagi mengatakan bahwa wayang adalah kesenian asli Indonesia yang lahir di Pulau Jawa. Dan sisanya berteori bahwa kesenian wayang adalah alkulturasi dan perpaduan dua budaya, yaitu Jawa dan Hindu. Richard Bissell dalam bukunya yang berjudul The Home of the Puppet Play tahun 1902 mengatakan bahwa wayang berasal dari India. Hal ini dilihat dari kata Ruparwakam yang terdapat dalam kitab pewayangan Mahabharata dan kata Rupapacipane yang terdapat dalam buku The Trigata yang keduanya berarti sama, yaitu bayangan. Richard Bissell juga mengatakan bahwa cerita wayang purwa yang ada di Indonesia diambil dari kitab Mahabharata dan Ramayana, di mana kedua kitab tersebut milik bangsa Hindu di India. Seorang ahli lainnya, yaitu Nicholas Johannes Krom, berpendapat bahwa wayang adalah hasil perpaduan budaya Hindu Jawa. Hal ini dibuktikan dengan persebaran wayang yang hanya meliputi dua daerah saja, yaitu Jawa dan Bali. Di
di mana dua daerah ini mengalami banyak pengaruh dari Hindu dalam perkembangannya. Senada dengan Krom, peneliti lainnya yaitu William Herbert Rases menyatakan pendapat dan teorinya dengan analogi bahwa wayang adalah budaya campuran atau hasil pertemuan dua budaya kuno yaitu Hindu dan Jawa. Pembuktiannya adalah karakter wayang dan cerita pewayangan purwa atau wayang kulit yang berkembang di Jawa dan Bali merupakan karakter khas India. Artinya bahwa ada pergabungan dan perpaduan atau alkulturasi budaya yang terjadi di sini antara budaya Jawa dengan budaya Hindu. Namun pendapat ini dibantah keras oleh Seyono Joyokartiko Umardani yang mengatakan bahwa kesenian wayang memiliki bahasa dan watak yang khas beserta pengantarannya yang menggunakan bahasa Kawi tanpa ada sedikit pun bahasa India di dalamnya. Menurut Sunarto, dalam bukunya yang berjudul Wayang Kulit Purwa Khas Yogyakarta, dikatakan bahwa wayang sudah ada sejak zaman Neolitikum, yakni kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Pendapatnya ini didasarkan pada tulisan Robert von Heinkelden yang berjudul Prehistoric Research in the Netherlands Indie dan tulisan karya Prof. K.A.H. Hiddink yang berjudul Geschichte and Kultur. Sejarah wayang dalam bentuk asli timbul sebelum kebudayaan Hindu masuk Indonesia dan mulai berkembang pada zaman Hindu Jawa. Hal ini didukung juga oleh bukti arkeolog dengan ditemukannya sebuah prasasti peninggalan Raja Balitung tahun 899 hingga 911 Masehi yang berisi kisah Bima Kurama, yaitu cerita tentang Bima di masa muda. Dalam teks kuno tersebut juga disebutkan tentang seorang dalang serta upah yang diterimanya. Pada awalnya, wayang erat hubungannya dengan pemujaan roh leluhur. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan pemujaan. Salah satunya ialah pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang roh leluhur ini terus dilakukan hingga menjadi suatu tradisi dalam masyarakat agraris. Cerita dalam pewayangan tumbuh dan berkembang melalui jalur lisan dan tulisan. Melalui jalur lisan, wayang disebarkan oleh para dalang dan orang-orang tua yang tahu banyak tentang wayang. Sementara melalui jalur tulisan, wayang berkembang melalui berbagai serat seperti serat Pakem Ringgit Purwa. Pendapat mengenai asal-usul wayang yang berasal dari India ini pun dibantah oleh seorang peneliti lainnya, yaitu Jan Laurent Andreas Brandes. Ia mengatakan bahwa bukti yang ditunjukkan oleh Richard Pissel sangatlah lemah, karena hanya merupakan hipotesa belaka. Menariknya, pendapat dari Pissel, Krom, dan Rases dengan tegas mengatakan bahwa wayang dibawa oleh bangsa Hindu ke Indonesia, namun dalam pembuktiannya, bangsa Hindu hingga sekarang tidak memiliki kesenian wayang yang sama dengan wayang yang ada di Jawa. Tidak ada bukti tertulis bahwa wayang lahir di India. Bangsa India memang memiliki kesenian teater, namun berbeda sekali dengan kesenian wayang. Pendapat ini pun didukung oleh Goddard Allen Johannes Haesu. Bahkan pendapat ini dituangkan dalam disertasinya yang berjudul Begreep tot de kennis van het Javaanse Toneel. Di dalam karya tersebut, Haesu juga mengemukakan aspek-aspek penting seperti wayang, kelir, bencong, kepyak, dalang, kotak, dan cempala yang ada dalam kesenian wayang adalah kata asli dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno dan tidak ditemukan di tempat lain atau dalam bahasa Hindu sekalipun. Brandes juga menambahkan bahwa tokoh-tokoh yang ada dalam pewayangan seperti Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong merupakan tokoh asli yang tumbuh dari kebudayaan Jawa dan tidak ada dalam teater Hindu. Tokoh-tokoh tersebut adalah karya dari pengubahan cerita masyarakat Jawa yang terlihat begitu erat sekali dengan kehidupan sosial kultural masyarakat Jawa. Sedangkan tokoh Mahabharata dalam cerita pewayangan bisa ada dalam pagelaran wayang karena kebudayaan Hindu masuk ke Jawa membawa pengaruh pada pertunjukan wayang. Dalam penyebarannya agama Hindu di Pulau Jawa, para Brahmana menggunakan kitab Mahabharata dan Ramayana selain kitab Veda, sehingga kedua kitab ini dikenal masyarakat Jawa. Cerita wayang yang semula menceritakan petualangan dan kepahlawanan nenek moyang yang bersifat pemujaan, kemudian beralih ke cerita Mahabharata dan Ramayana. Hal serupa pun kelak akan dilakukan oleh Sunan Kalijaga saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa.
Jadi, kesimpulan dari penelitian mana yang akan kamu pilih? Penelitian karya Bissell, Crom, dan Rogers yang dengan tegas mengatakan bahwa wayang dibawa oleh bangsa Hindu ke Indonesia hingga terjadi akulturasi budaya, atau penelitian karya Joyo Kartiko, Brandes, dan Henshu yang mengatakan bahwa wayang adalah kesenian asli Indonesia yang berasal dari Jawa, hanya saja dijadikan media penyebaran agama.